Mas, buruan mas. Astagfirullah mas. Bukannya ini pria yang tadi ya mas? Iya ini betul. Kita coba deketinnya mas Evi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ya. Bertemu lagi dengan saya Mas Bul di channel kita semua itu channel Iman Lasos ya teman-teman. Dan ini saya temani oleh Mas Evi. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah sehat Mas Bul. Alhamdulillah jika Mas Evi sehat ya. Dan ini teman-teman, sebenarnya itu kita itu nggak mau pelusuran di area sini ya, karena ini kita mau melanjutkan perjalanan. Cuman tadi waktu perjalanannya Mas Evi ya, kita melihat ada seorang laki-laki, seorang pria teman-teman. Tapi ini dia itu berjalan di sini sendirian, nggak ada temennya, nggak ada orang lain selain dia ya teman-teman. Juga ini yang ada anehnya juga ya teman-teman, si pria ini tuh pakaiannya gimana ya mas, kayak orang zaman dulu gitu teman-teman. Dia itu pakaiannya kayak gimana ya, kalian tahu orang-orang yang bertapa nggak? Nah pakai itu mirip seperti itu ya mas Evi ya, bukan seperti orang zaman sekarang teman-teman. Dan ini yang bikin saya aneh ya teman-teman. Itu juga yang bikin saya penasaran, orang ini sebenarnya ngapain di sini. Namun tadi waktu saya itu keluar dari mobil sama Mas Evi ya, ingin mendekati orang tersebut, tiba-tiba ini udah nggak kelihatan orang tersebut teman-teman. Kayak tiba-tiba menghilang aja gitu. Dan di sini saya putuskan sama Mas Evi ini ya mas. Mas Evi nggak tahu kan mas? Enggak Mas Bul. Ya udah, saya kira takut tuh Mas Evi. Enggak, tenang aja kan ada Mas Bul. Iya nggak apa-apa mas. Bukan karena ada saya mas, tapi karena ada Allah gitu mas yang mendampingi kita. Iya betul Mas Bul. Iya betul. Dan ini kita langsung mencari aja teman-teman, karena saya penasaran orang itu ngapain di sini. Dan kenapa tadi waktu saya coba untuk kejar, coba untuk mendekati, tiba-tiba udah menghilang teman-teman. Udah kita langsung mulai aja ya mas. Kita membaca basmalah dulu teman-teman, untuk ya ini ya, supaya keselamatan kita terjamin gitu. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yaudah ya mas, kita mulai aja mas. Soalnya tadi kita di bawah ya, dan tadi saya melihat orang itu jalannya ke arah sini, ke arah atas. Yaudah mas, kita coba cari aja mas. Assalamualaikum. Tapi tadi waktu kita turun dari mobil mas Evi masih ngeliat nggak sih mas? Soalnya tadi waktu saya lihatnya udah dari mobil aja mas. Waktu saya dari mobil saya itu masih melihatnya, tapi ketika saya udah turun mobil saya udah nggak melihat loh mas. Sama Mas Bul, saya juga udah nggak melihat. Sama ya. Kemana Mas Bul? Apakah ini tempat buat sering ini ya, pertapaan ya mas Evi ya? Mungkin di sini ada tempat khususnya Mas Bul. Kayaknya sih, tapi nggak tahu juga sih. Soalnya dari warga yang sana bilang katanya di sini tuh tempat biasa teman-teman. Nggak ada tempat khusus, nggak ada tempat angker, nggak ada tempat yang buat pesugihan dan segala macam. Ini tempat-tempat ya pada umumnya gitu. Jadi ini yang bikin saya heran. Astagfirullahaladzim. Bentar. Waalaikumsalam. Di atas. Mas Evi, ayo ikut. Ini ada suara yang bisingi telinga saya teman-teman, dan menyuruh saya ke atas. Mas, kelihatan nggak di depan sana mas? Sebelum Iya Mas Bul, itu ada. mas, mas, buruan mas. Astagfirullah mas. Bukannya ini pria yang tadi ya mas? Iya ini betul. Kita coba deketinnya mas Evi ya. Mas Evi hati-hati ya mas. Ini dia bukan manusia loh mas. Iya, dia bukan manusia. Ini astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu yang tadi memanggil saya untuk datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Apa maksud kamu? Dan siapa kamu sebenarnya? Apa? Ini kamu serius? Mas Evi teman-teman.
Mas Febi pernah dengar ini enggak? Seorang yang bernama Sabdo Palon. Yang ini yang bisa meramal gitu. Oh itu Mas Bul, saya sempat dengar. Astagfirullahaladzim. Ini dia bilang dia ini adalah jin yang bekerja sama dengan Sabdo Palon, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini kamu bekerja sama, maksudnya gimana ya? Kamu ini peliharaan Sabdo Palon tersebut atau gimana? Kamu ini siapanya beliau? Oh jadi berarti semua ramalan yang beliau katakan, yang beliau lama maaf teman-teman, ini saya usah bilang beliau ramal tersebut dari kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi ya teman-teman, ternyata ini adalah sosok jin ya teman-teman. Dan jin ini dia yang bekerjasama dengan si peramal Sabdo Palon tersebut. Dan semua ramalan dari Sabdo Palon tersebut itu dibantu oleh jin ini teman-teman. Ya nggak semua, tapi ada beberapa yang dibantu oleh jin ini. Contohnya yang mana? Contoh ramalan yang dibantu oleh kamu. Hah? Yang gunung itu meledak, meletus. Astagfirullahaladzim. Jadi itu bantuan dari kamu. Ini Mas Febi, ini Mas Febi ingat gak dengan kejadian Gunung Semeru yang meletus? Ingat Mas Bul. Nah, ternyata ya teman-teman, ini ramalan tersebut yang diberikan oleh Sabdo Palon itu berkat bantuan dari jin ini juga teman-teman. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu bisa meramal masa depan. Oh bisa. Saya mau tanya sama kamu, ini gimana caranya kamu bisa meramal masa depan? Kamu tahu dari mana? Hah? Kamu mendengar dari bisikan yang di atas. Jadi kamu mencuri. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Oh enggak, iya. Terus sampai sekarang kamu masih bekerja sama dengan beliau? Oh seperti itu. Terus kenapa kamu ini menampakkan diri kamu di jalan ini? Padahal di jalan ini kan nggak ada tempat-tempat yang bisa dibilang angker, keramat, buat pesugihan, buat pertapaan, nggak ada kan? Kenapa? Hah? Saya? Wah, astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, Mas Febi, ini dia menawari saya, teman-teman, Mas Febi ya. Dia menawari saya. Sebenarnya supaya saya itu bisa jadi orang terkenal gitu, bisa meramal masa depan. Astagfirullahaladzim. Terus Mas Bul gimana Mas? Enggak. Bentar dulu Mas Febi, bentar dulu teman-teman. Ini pasti ada suatu hal yang kayak harus ada syaratnya ini. Saya mau tanya dulu. Ini kamu nggak mau ngasih saya seperti itu cuma-cuma kan? Pasti kamu ada maunya, ada syaratnya kan? Ada. Apa syaratnya? Hah? Umur saya kalau enggak keturunan saya. Berarti saya bisa terkenal dengan bantuan kamu, tapi saya harus mengorbankan umur saya atau enggak keturunan saya, anak saya. Enggak, Mas. Ini Mas Febi, masa iya Mas, saya mau jadi terkenal tapi harus mengorbankan umur saya Mas. Sama keturunan saya itu nggak mau saya. Saya lebih baik jadi orang biasa aja, ya, daripada saya itu harus mengorbankan umur saya. Saya nggak mau. Waduh, Mas. Iya Mas Bul.
Mas Evi, katanya Mas kalau saya nggak mau, Mas Evi mau nggak? Saya nggak mau Mas Bul. Aduh. Nggak mau, saya nggak mau. Tapi bisa jadi orang terkenal loh Mas. Nggak, saya nggak mau Mas Bul. Dia nggak mau, gimana? Mas Bul nggak mau, saya nggak mau. Nggak, gini. Saya nggak mau seperti itu ya. Saya juga nggak mau meramal-ramal. Karena masa depan itu udah yang mengatur, itu udah kehendak Tuhan. Saya nggak mau melangkahi apa yang seharusnya nggak saya langkahi gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti tujuan kamu itu ingin mencari orang yang supaya bisa. Astagfirullahaladzim. Berarti dari dulu kamu mencari orang. Oh jadi, oh nggak sembarang orang, cuman tongkat ini yang menunjukkan orang tersebut. Astagfirullahaladzim. Ya gini, maaf saya nggak bisa ya. Iya saya nggak bisa, saya minta maaf. Mungkin kau bisa cari orang lain lagi. Ya. Terima kasih sudah memilih saya dan teman saya ini, tapi saya menolaknya. Iya. Silahkan. Silahkan. Baik. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya nggak mau terkenal. Saya nggak mau menjadi seperti Sabdo Palon. Enggak, bukannya saya itu nggak mau terkenal ya. Tapi saya itu nggak mau mengorbankan sisa umur saya dan keturunan saya. Iya. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Ya. Silahkan pergi. Silahkan. Astagfirullahaladzim Mas. Menghilang teman-teman. Ini gimana ya Mas? Masa saya harus jadi terkenal tapi harus mengorbankan umur saya gitu. Umur saya harus jadi pendek gitu. Aduh. Kalau Mas Evi mau nggak Mas tadi Mas? Mau, itu sama aja. Kita mengorbankan diri kita sendiri. Iya juga. Ini sama aja kita itu melawan takdir Allah kan. Semisal kita itu dikasih waktu hidup ya kan kita nggak tahu umur kita ya teman-teman. Mungkin saya itu 60 tahun Mas Evi cuma 40 tahun kan nggak tahu ya Mas. Nah. Kalau misal kita itu kan dikasih jatahnya itu 60 tahun, tapi jika kita itu bersama dengan dia, kita bisa tahu masa depan, bisa jadi orang terkenal, umur kita itu akan dipotong teman-teman, sama dia akan diambil sama dia. Nah, ini yang saya nggak mau, karena saya itu bisa mendahului kehendak Tuhan, kehendak Allah, nanti malah saya itu yang kena azab gitu ya. Saya yang kena dosa besar, saya nggak mau teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya nggak tahu harus gimana ya, cuman dari yang dia bilang ya seperti itu teman-teman. Dan ternyata maaf ya, saya kurang begitu paham dengan si beliau Sabdo Palon tersebut ya. Ini jika saya salah ya saya minta maaf, karena saya juga nggak begitu tahu gitu ya teman-teman. Saya cuma dengar-dengar aja jika beliau ini ya dia ini bisa meramal masa depan teman-teman. Bahkan beberapa ramalan tersebut itu udah terbukti teman-teman. Seperti Gunung Semeru yang meletus, juga ada kejadian-kejadian besar gitu teman-teman. Dan ya itu, ini saya tetap nggak mau menjadi orang terkenal dan bisa melihat masa depan teman-teman. Karena ya ini, saya nggak mau kayak apa ya, semisal kita itu bisa melihat masa depan ya, hidup ini nggak asik aja ya Mas Evi ya. Iya Mas Bul. Masa kita hidup udah tahu ke depannya harus gimana, nggak asik teman-teman. Dan ini sih nauzubillah min dzalik ya, semoga aja buat orang yang misal terpilih oleh si jin tersebut ya, itu ya beliau itu harus berpikir matang dulu ya teman-teman, jangan asal ambil kesimpulan gitu teman-teman. Karena yang saya takutkan itu si jin tersebut itu membantu orang yang salah ini teman-teman, membantu orang yang ini berniat itu untuk kejahatan teman-teman, karena dia kan otomatis bisa melihat masa depan. Yang saya tahu kan itu digunakan untuk hal-hal yang untuk keuntungan dia sendiri, bukan untuk keuntungan bersama.
Ini yang salah teman-teman. Nauzubillah min dzalik, ya kita doakan aja ya, semoga untuk orang yang terpilih lagi itu demi kepentingan bersama aja ya Mas Evi ya teman-teman. Dan di sini kayaknya kita langsung pulang aja ya Mas. Kita nggak pulang, kita langsung lanjut perjalanan lagi aja Mas ya Mas. Karena kita harus menyelesaikan misi selanjutnya Mas. Mas Evi siap kan? Siap. Ya udah, ini teman-teman. Ini maaf ya, kita agak sedikit terganggu dalam perjalanannya teman-teman. Soalnya tadi saya agak terkejut juga ya teman-teman, yang saya kira ini orang, saya kira pertawa biasa ataupun orang tersesat, ternyata adalah sosok jin teman-teman. Dan jin ini yang membantu Sabdo Palon ini. Sungguh ya bisa dijadikan pengalaman juga ya Mas Evi ya. Betul. Yaudah, ini teman-teman, saya ini Mas Baul dan Mas Evi pamit undur diri ya. Dan maaf jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf, ataupun ya perkataan saya itu susah dimengerti ya teman-teman. Di sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Yaudah ya Mas, kita langsung ke mobil Mas. Langsung dengan perjalanan lagi aja Mas.